Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan, Prodi Ilmu Perpustakaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas video dari Ibu Lisda Rahayu M.Hum selaku tutor atau dosen, yang mana topiknya yaitu bahan rujukan Indonesia yang masih sering digunakan oleh pengguna perpustakaan. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Bahan rujukan yang masih sering digunakan oleh perpustakaan yaitu yang pertama KBBI atau Kamus Besar Berbahasa Indonesia. KBBI merupakan bahan rujukan utama untuk mencari arti kata, ejaan baku, kelas kata, dan contoh penggunaan dalam bahasa Indonesia. Baik versi cetak maupun digitalnya sangat sering digunakan oleh mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum ketika membutuhkan kejelasan istilah atau penulisan yang benar sesuai dengan standar berbahasa Indonesia. KBBI disusun dan diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. KBBI menjadi acuan utama dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik dalam pendidikan, penulisan ilmiah, pemerintah maupun komunikasi formal. Selanjutnya yaitu fungsi KBBI, yang pertama sebagai acuan resmi bahasa Indonesia yang baku, yang kedua sebagai pedoman penulisan ilmiah dan pendidikan, yang ketiga yaitu melestarikan bahasa Indonesia, dan yang terakhir mengurangi kesalahan penggunaan kata dan ejaan. Yang kedua yaitu yang paling sering digunakan yaitu ensiklopedi. Ensiklopedi ini berisi berbagai informasi dasar tentang ilmu pengetahuan umum, biografi tokoh, sejarah, budaya, dan konsep penting dalam berbagai disiplin ilmu. Pengguna perpustakaan masih mengandalkannya untuk mendapatkan pemahaman singkat namun terpercaya tentang suatu topik sebelum melakukan penelitian lebih dalam. Ini membantu pengguna mendapatkan informasi mendalam tanpa perlu sumber luar negeri. Digunakan sebagai rujukan umum untuk mendapatkan gambaran cepat dan terpercaya mengenai suatu topik. Selanjutnya, fungsi ensiklopedia. Yang pertama, memberikan informasi umum dengan cepat. Jika ingin tahu tentang planet Mars, Gunung Krakatau, atau DNA, ensiklopedi menyediakan penjelasan ringkasnya. Selanjutnya, sebagai rujukan dasar sebelum penelitian lebih lanjut. Sumber pengetahuan yang terpercaya dan membantu pelajar dan mahasiswa memahami istilah atau topik secara cepat dan jelas. Dan ciri-ciri ensiklopedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk artikel ringkas, disusun secara sistematis berdasarkan abjad, dan dilengkapi gambar atau ilustrasi, biasanya objektif dan informatif, menjadi sumber rujukan. Berikut sumber Gray Literatur Indonesia. Yang pertama yaitu Garuda Kemendikbud atau Garba Rujukan Digital. Yang kedua, repositori universitas, banyak berisi skripsi, tesis, disertasi atau laporan kegiatan. Ketiga yaitu kementerian atau lembaga seperti BPS, statistik resmi, laporan survei, Kemenkeu, laporan kesehatan, riset kesehatan dasar. Dan selanjutnya yang saya ketahui tentang Gray Literatur, dan akan saya jelaskan apa itu Gray Literatur. Gray Literatur adalah karya ilmiah atau informasi yang tidak diterbitkan secara komersial dan tidak melalui proses publikasi formal seperti buku atau jurnal, karena tidak didasarkan secara resmi. Gray literatur tidak mudah ditemukan, namun isinya sangat kaya dan relevan untuk penelitian. Ciri-ciri Gray literatur adalah tidak diterbitkan oleh penerbit komersil, akses sharing terbatas atau tersebar di berbagai repositori, isi lebih faktual dan bersifat praktis, biasanya berupa hasil penelitian lembaga, organisasi, atau pemerintah. Jadi kesimpulannya, Gray literatur adalah informasi non-komersial, sulit ditemukan tapi sangat bernilai untuk penelitian. Bentuknya meliputi skripsi, tesis, laporan pemerintah, proceeding, dan white paper.
Grey literatur adalah jenis informasi yang tidak diterbitkan secara komersial dan tidak meliputi proses publikasi formal seperti buku atau jurnal ilmiah. Dalam ranah digital, terdapat berbagai sumber rujukan yang menyediakan akses terhadap grey literatur di tingkat nasional seperti Garba Rujukan Digital atau Garuda, Kemendikbud, Indonesia One Source atau repositori ilmiah nasional, dan repositori universitas seperti UI, UGM, dan UNPAD menjadi tempat utama untuk menemukannya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.